Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara yang berbahagia, kita saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan kesabaran. Jadi kesempatan ini kita akan membicarakan siapakah yang mengakhiri pemilu pilpres. Kita kembali kepada sistem ketatanegaraan kita, bahwa pilpres itu dimulai oleh KPU dengan partnernya Bawaslu dan nantinya akan diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pada elit sekarang ini ada yang berpendapat bahwa seolah-olah pemilu sudah selesai, atau juga ada beberapa pengurus organisasi massa, ya misalnya organisasi kemahasiswaan yang begitu membentuk opini bahwa seolah-olah dengan pengumuman KPU ini pilpres sudah selesai, itu sebenarnya bukan satu kebenaran. Karena sistem kita yang menyebutkan mengakhiri pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan perhitungan cepat pada tanggal 14 Februari dan juga bukan pengumuman KPU pada bulan Maret. Jadi silakan saja apabila para elit politik kita ada yang saling memberikan ucapan selamat, barangkali karena persahabatan mereka, atau kegembiraan para pendukung atau para cukong-cukong politik yang mencari manfaat dari dukungan, ya. Jadi kelompok-kelompok pencari manfaat ini begitu heroik dengan kondisi itu, maka silakan saja, tetapi tolong rakyat tidak ditipu bahwa pemilu belum selesai. Pemilu masih berjalan, yaitu kita harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab bagaimanapun rujukan kita adalah konstitusi dari negara kita. Nah, dalam Mahkamah Konstitusi itu mengadili, yang diadili itu adalah keputusan KPU. Jadi semua kerja KPU, bahkan pendaftaran itu dari sumber kependudukan Kemendagri, daftar pemilih, kemudian mereka kerjakan sampai pada pencoblos mereka, itu diadili kembali, ditinjau ulang, ya, diadili kerja KPU tentu saja bersama dengan kerja Bawaslu. Nah, oleh sebab itu kita harus menghormati. Kalau kita menghormati pemilu sebagai suatu tradisi demokrasi, maka kita harus menghormati, menunggu sampai titik akhirnya. Bapak, Ibu, saudara yang berbahagia. Jadi seolah-olah ada para politisi, para elit atau tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mengembalikan demokrasi kita ini seolah-olah pemilih itu adalah hanya pengikut, ya. Jadi saya ingat pada ruang-ruang kuliah dulu ada mata kuliah yang menyebutkan kondisi dalam masyarakat kita itu terjadi pola hubungan yang diistilahkan dengan patron and client relationship. Itu sering dibahas ketika itu, yaitu ada patron yang seolah-olah dialah menguasai sumber resources dan ada klien yang hanya mengikut saja. Bahkan sebelumnya itu ada juga teori seperti mengatakan father and princess, jadi seperti raja gitu, kemudian diikuti oleh para kawulonya gitu. Jadi ini memang satu semangat, ya, di negara-negara yang demokrasinya itu masih sedang tumbuh dari masa peralihan itu, pola hubungannya antara rakyat dan elitnya itu mau disuasanakan seperti itu. Nah, justru komitmen berdemokrasi, bernegara hukum, kedaulatan di tangan rakyat itu menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa. Jadi hubungan itu adalah hubungan kesederajatan. Nah, oleh sebab itu dulu juga pernah disebutkan bahwa setelah proklamasi itu tipe pemimpin Indonesia itu dikatakan ada dua macam.
tipe solidarity makers. Jadi yang mereka punya karisma, dicontohkan itu Bung Karno. Tipe kedua itu adalah tipe administratif yang mereka bisa menata manajemen kenegaraan dengan tenang, dengan akal sehat. Itu dicontohkan dengan Bung Hatta. Nah, memasuki tahun 70-an 80-an itu tipe solidarity maker dan tipe administratif ini itu dianggap semakin berkurang. Jadi muncullah elit-elit politis itu yang tidak kedua-duanya, tapi di antara kedua itu ya dikatakan tipe-tipe broker, tipe-tipe calo ya sekarang ini mungkin termasuk tipe penerima manfaat ya. Nah, oleh sebab itu saya kira kita perlu mengembalikan bahwa para politisi kita itu membentuk karakternya ya. Kalau dia memang punya kekuatan lebih, dia bisa memiliki solidarity maker. Kalau dia memiliki ketekunan, dia bersifat pemimpin yang administratif. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita harus konsisten mengikuti Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemilu itu diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.